Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid gagal lolos ke final Piala Super Spanyol setelah menelan kekalahan dari Athletic Bilbao. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane meminta anak asuhnya untuk melupakan hasil minor tersebut dan menatap laga selanjutnya. Menjalani pertandingan di Stadion La Rosaleda Jumat 15 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, El Real tampil menekan sejak bola digulirkan. Real Madrid mencatatkan 70% penguasaan bola berbanding 30% milik Bilbao. Selain itu, Los Blancos juga melepaskan 21 tembakan yang 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Di sisi lain, Athletic Bilbao memperoleh 4 peluang bagus dari 8 kesempatan. Meski bermain dominan, Real Madrid menelan kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao. Dengan hasil ini, Real Madrid gagal menghadapi Barcelona di final Piala Super Spanyol. Zidane meminta anak asuhnya untuk tak terlalu meratapi kekalahan dari Athletic Bilbao. Menurut Zidane, masih banyak pertandingan penting lainnya yang akan dijalani Real Madrid. Zidane mengatakan, "Tim ini sudah berusaha keras. Kami memulai pertandingan dengan buruk, dan kami harus move on dan berpikir untuk terus bekerja. Ketika masa-masa indah datang, kami harus terus melangkah maju dan sekarang hal yang sama. Kami tidak boleh gila dan terus maju untuk diri sendiri. Kami semua dalam hal ini bersama-sama. Kami memulai pertandingan dengan buruk dan kami merasa kesulitan pada babak pertama. Kemudian pada babak kedua mereka melakukannya dengan baik. Tetapi itu tidak cukup malam ini. Real Madrid mengeluhkan keputusan wasit juga VAR di laga lawan Athletic Bilbao. Pada menit-menit akhir laga, Real Madrid sempat mengklaim penalti tetapi tidak diberikan oleh wasit. Real Madrid sempat mengklaim penalti pada tambahan waktu babak kedua. Sebab ketika terjadi duel antara Marco Asensio dengan Unai Nunez, pemain Real Madrid menilai Nunez menghalau bola dengan tangan. Momen tersebut terjadi di kotak penalti. Laga terus berlanjut hingga ada insiden lain yang melibatkan Sergio Ramos. Wasit Juan Martinez kemudian harus melihat VAR untuk membuat keputusan. Menariknya, momen yang melibatkan Asensio dan Nunez tidak ditinjau. Kejadian yang direview adalah momen yang melibatkan Sergio Ramos. Juan Martinez dengan bantuan VAR akhirnya memutuskan tidak ada penalti untuk Real Madrid. Bilbao pun meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas sang juara bertahan. Marco Asensio mengklaim ada handsball yang dilakukan Unai Nunez. Real Madrid harusnya mendapatkan penalti pada momen itu. Sementara itu, melalui El Chiringuito TV, Unai Nunez mengakui jika bola mengenai tangannya. Dia merasa beruntung karena wasit tidak melihat kejadian tersebut dan Bilbao tidak mendapatkan penalti. Unai Nunez mengatakan, "Penalti itu mengenai tangan saya, tapi terima kasih Tuhan karena wasit tidak meniup peluit." Well, Bilbao telah memastikan tempat di final Supercopa di Espana. Bilbao akan menantang Barcelona pada laga final yang digelar pada Minggu 15 Januari 2021 yang akan datang. Masalah Real Madrid dalam beberapa musim terakhir adalah kesulitan mencetak gol. Apakah sungguh belum ada pengganti Cristiano Ronaldo yang mumpuni? Terbaru, Real Madrid tersingkir di semifinal Piala Super Spanyol. Real Madrid takluk dari Athletic Bilbao 1-2. Dilansir dari Espanya, Zinedine Zidane di periode kedua melatih Real Madrid dari tahun 2019 sampai kontraknya tahun 2022 mendatang sudah menelan 17 kali kekalahan dari 87 laga di seluruh ajang. Di periode pertama Zidane melatih Real Madrid pada tahun 2016 sampai 2018, dia hanya menelan 16 kali kekalahan dari 149 laga di seluruh ajang. Ya, jumlah kekalahan Zidane di periode kedua sudah melewati periode pertamanya. Urusan mencetak gol menjadi persoalan besar Real Madrid. Sejak musim lalu, Real Madrid cuma bergantung kepada Karim Benzema seorang sebagai lumbung gol. Eden Hazard, Mariano Diaz, Vinicius Junior, Lucas Vazquez, dan Marco Asensio tidak banyak membantu. Jadilah sudah Real Madrid buntu. Satu nama dihubung-hubungkan dengan Real Madrid terkait masalah tersebut adalah Cristiano Ronaldo. Memperkuat Real Madrid sejak 2009, Cristiano Ronaldo menjadi mesin gol yang panas di tiap musim. Dari 292 penampilan di Liga Spanyol, CR7 mampu membuat 311 gol. Di periode pertama Zidane, Ronaldo begitu meledak. 25 gol dicetaknya dari 29 laga di La Liga pada musim 2016-2017. Lalu musim berikutnya mencetak 26 gol dari 27 laga di La Liga. Musim lalu Real Madrid cuma mencetak 70 gol dari 38 laga. Salah satu jumlah gol tersedikit dalam semusim. Musim ini pun Los Blancos baru mencetak 30 gol dari 18 laga, yang rata-ratanya tidak lebih banyak 2 gol per laga. Tapi sebenarnya sudah 3 tahun berlalu Real Madrid mengarungi perjalanan tanpa Cristiano Ronaldo. Apakah begitu sulit mencari penggantinya atau masih harus bersabar lagi menanti ledakan para penyerangnya?
Real Madrid akhirnya memutuskan juga nasib Luka Jovic. El Real resmi memulangkan Luka Jovic ke klub asalnya, Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman. Jovic pertama kali gabung dengan Real Madrid pada tahun 2019. Saat itu El Real harus membayar 60 juta euro untuk mendapatkan jasa sang striker. Selama 1,5 musim di Real Madrid, Jovic mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Jam bermain yang didapatkan pemain asal Serbia itu cukup minim. Setelah digosipkan tidak bahagia, Real Madrid mengkonfirmasi Jovic akan kembali ke Eintracht Frankfurt. Berdasarkan pernyataan resmi tersebut, Real Madrid akan meminjamkan Luka Jovic ke Frankfurt hingga 30 Juni 2021. Di keterangan resmi itu tidak mencantumkan apakah Frankfurt memiliki klausul pembelian permanen untuk sang striker. Pernyataan resmi itu juga tidak mengungkapkan berapa biaya yang harus dikeluarkan Frankfurt untuk meminjam Jovic. Direktur olahraga Frankfurt, Freddy Bobic, mengutarakan bahwa pihaknya senang dengan kembalinya Jovic ini. Ia menyebut akan membantu Luka Jovic untuk kembali ke performa terbaiknya. Freddy Bobic mengatakan, Jovic bisa menggunakan beberapa bulan ke depan untuk kembali menemukan kekuatannya kembali. Real Madrid tahu betul bahwa ia berada di tangan yang tepat, dan kami akan membantunya untuk berkembang. Musim ini Jovic tercatat hanya 5 kali bermain bersama Real Madrid. Sang striker juga gagal membuat satupun gol atau assist bagi Los Blancos. Nasib Martin Odegaard di Real Madrid kian merana. Pasalnya sang pelatih Zidane sepakat dengan manajemen klub kalau sang gelandang berkebangsaan Norwegia tersebut tidak boleh meninggalkan Santiago Bernabeu. Odegaard tampil impresif ketika menjalani masa peminjaman bersama Real Sociedad. Berkat itu, Real Madrid pun langsung menutup semua pintu keluar buat Odegaard, seolah-olah punya rencana matang terhadap dirinya. Sayangnya rencana tersebut terlihat seperti angan-angan belaka. Sebab Zidane selaku pelatih Real Madrid memilih Casemiro, Luka Modric dan Toni Kroos di lini tengahnya. Ketiga pemain ini jarang absen kecuali sedang mengalami cedera. Alhasil Odegaard jauh lebih sering duduk di bangku cadangan ketimbang menjalani pertandingan. Ia baru bermain sebanyak 9 kali di semua kompetisi musim ini, berbanding 36 dari waktu memperkuat Real Sociedad dulu. Ada dugaan kalau Zidane sedang berhati-hati terhadap Odegaard. Seperti yang diketahui, sang pemain sempat absen cukup lama akibat cedera. Pelatih berdarah Prancis tersebut enggan kejadian yang sama terulang. Kendati demikian, meski telah pulih sejak lama, Odegaard belum juga dimainkan sebagai starter, terutama setelah Luka Modric menunjukkan performa gemilang. Jelas saja, opsi pindah klub lain menjadi pilihan yang realistis buat Odegaard. Tak perlu pindah permanen, bergabung dengan klub lain sebagai pinjaman sampai akhir musim juga opsi yang bagus. Tetapi Zidane menurut laporan Marca tidak memperbolehkan sang pemain berganti seragam di bulan ini. Jajaran direksi di Santiago Bernabeu pun sepakat dengan keputusan Zidane. Mereka beranggapan bahwa bertahan di Real Madrid akan menjadi jalan yang terbaik untuk mempermulus perkembangan Odegaard. Beberapa hari yang lalu, Zidane sempat memberikan harapan untuk Odegaard. Ia memberikan kisi-kisi kalau pemain berumur 22 tahun tersebut bisa bermain saat Real Madrid bertemu Athletic Bilbao di ajang Supercopa di Espana. Zidane mengatakan, dia jarang bermain belakangan ini, tapi dia belakangan mendapatkan menit bermain dan kontribusi besar. Saya melihatnya terlibat dan itulah yang terpenting. Sayang Odegaard tak tampil saat Real Madrid berhadapan dengan Athletic Bilbao. Zidane memprioritaskan Modric, Casemiro, Toni Kroos serta Federico Valverde yang bermain sebagai pengganti. Playmaker Real Madrid Luka Modric angkat bicara terkait kritikan-kritikan yang menimpa Eden Hazard. Modric percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Hazard menunjukkan kualitas sejatinya di skuad Los Blancos. Pada tahun 2019 kemarin, Real Madrid membuat sebuah transfer besar. Los Blancos membayar sekitar 100 juta euro ke Chelsea untuk mendapatkan jasa Hazard. Namun sejauh ini performa Hazard masih jauh dari kata memuaskan. Ia kerap cedera dan penampilannya masih belum stabil, sehingga banyak kritikan yang masuk pada dirinya. Namun Luka Modric menyebutkan bahwa performa Hazard masih belum maksimal itu hanya karena ia tidak beruntung. Menurut Luka Modric, Real Madrid tidak membuat kesalahan dengan mendatangkan Hazard di tahun 2019. Dia menyebut bahwa sang playmaker sebenarnya adalah pemain yang berbakat dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Modric mengatakan, dia adalah pemain yang hebat, namun masalah cedera membuatnya tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Luka Modric juga optimis bahwa Hazard bakal segera bangkit di Real Madrid. Dia percaya jika Eden Hazard bisa terbebas dari cedera, maka ia akan menunjukkan kualitas sebenarnya. Modric mengatakan lagi, saya yakin dia akan menunjukkan kualitasnya di Real Madrid. Jika ia bisa terbebas dari cedera dan juga bisa melanjutkan performanya, maka ia akan menunjukkan kenapa Real Madrid mendatangkannya. Eden Hazard sendiri berstatus pemain andalan Chelsea dan termasuk jarang cedera. Tapi sejak bergabung dengan Real Madrid, pemain timnas Belgia itu mulai akrab dengan meja perawatan.